teori relativitas khusus. Teori relativitas khusus dilihat dari peta konsepnya terbagi dua, relativitas Newton dengan relativitas khusus. Nah, relativitas Newton pada dasarnya meliputi transformasi Galileo yang anggapannya bahwa ruang dan waktu mutlak kecepatan relatif. Nah, ini menjelaskan mekanika fisika dalam kehidupan sehari-hari, kecepatan yang jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya. Nah, di teori relativitas khususnya yaitu pada dasarnya meliputi transformasi Lorentz, ya. Transformasi Lorentz yang anggapannya bahwa ruang dan waktu mutlak kecepatan relatif. Nah, ini menjelaskan yaitu pertama hukum kekekalan energi, momentum relativistik. Kemudian menjelaskan adanya kontraksi Lorentz. Kemudian lagi menjelaskan pemekaran waktu atau yang disebut dengan dilatasi waktu. Dan terakhir kesetaraan massa energi. Nah, yang pertama kita belajar tentang transformasi Lorentz. Ya, transformasi Lorentz digunakan dalam kasus di mana benda bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi atau mendekati kecepatan cahaya. Nah, agar kecepatan cahaya ke segala arah sama, maka muncullah faktor yang ketergantungannya yaitu tetapan transformasi. Nah, tetapan transformasi disimbolkan dengan gamma yang persamaan rumusnya adalah 1 per akar dari 1 kurang kecepatan pengamat dibagi dengan kecepatan cahaya. Oke? Nah, hubungan transformasi Lorentz, ya. Hubungan transformasi Lorentz ini kita ambil pada kerangka acuan dengan kerangka acuan S, ya. Jadi delta X sama dengan delta S aksen ditambah kecepatan dikali delta T, ya. Kecepatan dikali delta T. Nah, ini aksen, kita bagi aksen dibagi dengan akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, atau untuk waktunya delta T sama dengan delta T aksen ditambah U dikali delta X aksen per C kuadrat dibagi dengan akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Einstein menemukan teori relativitas khusus dengan 2 postulat. Postulat pertama, hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap atau disebut juga dengan kerangka acuan inersia. Nah, kemudian postulat yang kedua yaitu cahaya merambat dalam ruang hampa dengan cepat rambat 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan kelajuan cahaya tak bergantung pada kelajuan sumber cahaya maupun kelajuan pengamat. Nah, kita masuk ke kontraksi Lorentz, ya. Kontraksi Lorentz adalah penyusutan panjang benda akibat gerak relatif benda tersebut terhadap pengamat, ya, terhadap pengamat. Nah, pengamat yang bergerak relatif terhadap suatu benda yang tengah melaju dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya akan melihat terjadinya kontraksi panjang pada benda tersebut. Oke? Nah, apabila panjang awal benda adalah L0, maka panjang benda menurut pengamat yang bergerak mendekati kecepatan cahaya adalah L0 dikali 1 per transformasi Lorentz. Kontraksi Lorentz yaitu L sama dengan L0 dikali 1 per tetapan transformasi. Oke? Atau LT sama dengan L0 dikali akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Oke, dengan catatan keterangannya adalah LT adalah panjang menurut pengamat yang bergerak, L0 adalah panjang menurut pengamat yang diam, sedangkan V ini adalah kecepatan gerak pengamat, C adalah cepat rambat cahaya.
Relativitas massa, momentum, dan energi. Relativitas massa. Sebuah benda yang mempunyai massa diam, yaitu massanya dalam keadaan diam ya, tidak bergerak, yaitu M0. Ketika benda bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, maka massa benda akan berubah karena efek relativistiknya. Ya, jadi massa benda tersebut akan menjadi M sama dengan M0 dibagi akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, untuk relativitas momentum, yaitu kita tahu ya di pelajaran sebelumnya, kita tahu bahwa momentum adalah massa dikali dengan kecepatan. Oke? Nah, jadi ini massa sama dengan M dikali V atau M kali U ya. Udah masuk ke relativistiknya. Nah, sama dengan M0 dikali U per 1 akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Einstein menurunkan persamaan ini, momentum relativistik, dari persamaan massa relativistik dengan menerapkan hukum kekekalan momentum pada dua tumbukan dan dua benda yang massanya sama. Momentum benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya adalah P sama dengan M0 dikali U atau kecepatan dibagi dengan tetapan transformasi. Relativitas energi. Karena rumus momentum dan massa relativistik benda berbeda dengan rumus pada mekanika klasik, maka energi pun yang berbeda. Jadi jika kita mempunyai energi diam, yaitu energi diam kita simbolkan dengan E0, maka saat benda tersebut bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya akan mempunyai energi dengan nilai E sama dengan mc kuadrat. Nah, energi diam yaitu E0 sama dengan M0 kali C kuadrat. Nah, energi kinetik itu EK sama dengan E dikurang dengan E0. Ini soal agar energi kinetik benda bernilai 20% energi diamnya, C adalah kelajuan cahaya dalam ruang hampa, maka benda harus bergerak dalam kelajuan. Oke, untuk menjawab soal ini, kita harus tahu dulu energi kinetik hubungannya dengan energi diam dan energi total ya, yaitu dengan persamaan rumus energi total sama dengan energi kinetik ditambah energi diam, atau energi total ini sama dengan gamma dikali dengan energi diam. Oke, di sini diketahui dari contoh soal agar energi kinetik 20% energi diamnya. Oke, energi kinetiknya 20% dari energi diamnya. Oke. Nah, C adalah kelajuan cahaya dalam ruang hampa, maka benda harus bergerak dalam kelajuan. Yang ditanya adalah V-nya. Nah, jika kita jawab ya. Oke, kita cari dulu untuk tetapan transformasinya atau gammanya, sehingga dari sini nanti baru kita peroleh untuk kecepatannya. Oke. E total sama dengan 20%, kita ganti dengan 0,2 ya. 0,2 E0 ditambah dengan E0. Energi total sama dengan 1,2 E0. Nah, berarti di sini tetapan transformasinya adalah 1,2. Nah, tetapan transformasi memiliki persamaan 1 per akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Oke, sehingga 1,2 kita tulis langsung ya. 1 dibagi akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, dari sini kita buat ya langsung akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 dibagi 1,2. Oke, kita angkat ke atas. Akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 10/12. Nah, ini kita pindah akarnya jadi kuadrat kan ya. Jadi 1 kurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan, ini kita kecilkan dulu, berarti 5/6. Berarti akar dari 5/6. Bukan akar, kuadrat ya, kuadrat dari 5/6. Jadi 5/6 kuadrat. Berarti ini 25/36. Berarti kalau kita pindah, V kuadrat per C kuadrat sama dengan 25/36 dikurang 36/36. Berarti V ini sama dengan akar dari ini 11 ya, 11/36 C kuadrat. Nah, berarti diperoleh V
V itu sama dengan C dikali akar 11/6. Sekianlah pembelajaran kita tentang teori relativitas khusus. Terima kasih.